Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin, Bapak, Ibu, dan saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, biiznillah, birahmatillah, kita semua diperkenankan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memahami perkara agama yang insyaallah kita akan mendapatkan banyak kebaikan tatkala kita dipahamkan oleh Allah terhadap agama dinullah al-Islam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dia Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia orang itu akan difahamkan oleh Allah terhadap perkara agama. Maka hadir kita di majelis ilmu ini yang dibacakan kalau Allah wa qala Rasul, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasul, maka insyaallah kita akan paham terhadap perkara-perkara agama yang menjadi rujukan hidup kita selama di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana juga yang telah disabdakan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mau melonggarkan langkahnya keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu yang dibacakan firman Allah dan sabdanya Rasul, maka Allah Ta'ala akan melonggarkan langkahnya menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya Rasulullah SAW menyabdakan duduknya kita di majelis-majelis ilmu sebagaimana kita di taman-taman surga, Raudhatul Jannah. Maka tatkala kita duduk di majelis ilmu macam begini, maka hati kita akan Allah berikan ketenangan, betul tidak? Adanya ayem, tentrem, lupa kalau punya utang, lupa kalau lagi punya masalah di rumah. Rakyatan mengke kondur umat oleh besok ngaji lagi. Inilah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait daripada hak sesama Muslim. Ada hak adami, ada hak ilahi. Hak ilahi, haknya Allah Ta'ala yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluknya Allah, yakni anibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, bahwasanya kalian beribadahlah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, dan jangan berlaku syirik dengan sesuatu apapun. Jangan pernah kita melakukan kesyirikan kepada Allah, mati dalam keadaan berkeyakinan syirik dan menjalani kesyirikan. Dijaga, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, karena yang namanya dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Yohanes, yuk kita penuhi haknya Allah, yakni kita mengabdi, menyembah, ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Jangan berlaku syirik kepada Allah Ta'ala.
Nah, termasuk hak adami, hak sesama manusia. Ini pun juga kita jalani dalam rangka karena kita taat kepada Allah. Karena ini syariatnya Allah. Cari ridha Allah di dalam nanti memenuhi hak sesama muslim. Baik, saya bacakan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على مسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه. Hadis disepakati atas Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hakul muslimi ala muslimin khamsun. Haknya muslim itu atas muslim yang lain ada 5. Angka 5 bukan pembatas. Artinya tidak mutlak karena di riwayat yang lainnya menyebutkan ada yang 6 dan sebagainya. Baik, yang kita bahas pada hadis ini. Haknya muslim yang lain harus kita penuhi. Karena itu haknya saudara kita yang notabene otomatis itu menjadi kewajiban diri kita. Sebagaimana kita punya hak untuk dipenuhi yang menjadi kewajiban orang lain. Ada hubungan yang erat di sini, timbal balik antara hak dan kewajiban. Sebagaimana kaidah suami istri, haknya seorang suami otomatis menjadi kewajibannya istri yang harus dia lakukan, kemudian yang haknya istri itu otomatis menjadi kewajibannya suami yang harus dia kerjakan. Kalau ada satu yang timpang, maka ini tidak seimbang. Ada yang terkurangi haknya, ada yang terampas haknya, yang otomatis kewajibannya tidak dipenuhi. Sebagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain ini punya hak. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan raddus salam, menjawab salam, menjawab salam. Artinya kalau ada seorang muslim memberikan salam kepada kita, maka kita membalas ucapan salam tersebut. Itu haknya mereka. Nah, kaidah daripada salam, ucapan salam menurut syar'inya adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada seorang muslim yang memberikan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Kaidahnya nanti bisa dirujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Ta'ala kalamkan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Wa idza, dan apabila huyitum, kalian diberi salam penghormatan, bitahiyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu, maka balaslah salam penghormatan itu bi ahsana minha aw rudduha, dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal sepadan dengannya. Ini jadi kaidah, tatkala kita mendapati salam, kita wajib untuk menjawab salam itu. Aturannya kita menjawab salam bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Kalau jawabannya kurang, boleh atau tidak? Tidak boleh. Contoh, Anda diberi salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda jawab waalaikum, boleh tidak? Tidak boleh.
karena kurang. Ya, dijawab yang sepadan dengannya atau jawab dengan yang lebih baik. Misalkan Anda diberi salam assalamualaikum, maka Anda jawab waalaikumsalam minimal. Lebih baik tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana juga contoh kasus kalau Anda diberi salam assalamualaikum Bu, nggih monggo. Dosa atau pahala? Bu, Pak, ini sering kita dapati. Assalamualaikum Bu, nggih monggo. Assalamualaikum Pak, nggih monggo. Tidak boleh, ya. Karena aturannya Allah perintahkan fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Termasuk menjadi koreksi. Kalau Anda nulis di chat, tulisan ketik di WA atau SMS, ya, itu Anda tulis secara komplit. Karena ucapan salam berpahala ada syariatnya. Yakni tulis saja komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga jawab secara komplit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biasakan ditulis assalamualaikum SSWRWB. Mungkin dijawab WASSWRWB. Tidak ada maknanya, ya. Maka biasakan kalau nulis di medsos, chat atau SMS tulis secara komplit, ya. Karena ini mengandung doa, ada syariatnya, ada aturannya. Masih ada yang chat tulisnya ASSWRWB, banyak dikoreksi, ya. Lelahnya Anda berpahala, ya. Lelahnya Anda ngetik, tapi itu sesuai dengan syariat berpahala. Baik, maka raddu salam, menjawab salam. Ini kalau kaidah salam ini Anda terapkan di kehidupan Anda, Masya Allah, menjadi satu karakter pribadi seorang muslim, hebat. Apalagi kalau Anda terapkan di rumah tangga Anda, hidup sudah tebar salam, maka akan ada mahabbah, maka akan ada rasa tresno di antara Anda. Kita menjadi khawatir koreksi hubungan suami istri, orang tua dengan anak, rasanya ampang, rasanya garing. Koreksi, jangan-jangan belum menebarkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minuna, wa la tu'minuna hatta tahabbuna, awwala adullukum ala syai' fa idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidaklah masuk ke dalam jannah Anda hingga Anda ini sempurna imannya. Tidak sempurna iman di antara Anda hingga kalian saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan satu amalan yang manakala kalian mengamalkan Anda saling berkasih sayang? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara Anda. Maka suami ketemu istri tebar salam, assalamualaikum, istri jawab waalaikumsalam, ya. Ditambah lazimi cium tangannya suami cium keningnya istri, drilek telus rambutnya, Masya Allah, gogrok dosone niku, mundak derajatnya. Sudah melazimi dari Pak, dibiasakan di rumah, ya. Anak dengan orang tua juga begitu, ya. Ketemu cium tangannya bapak, cium tangannya ibu, ya. Tebar salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda masuk rumah tebarkan salam, assalamualaikum, Masya Allah, ya. Nih dijawab waalaikumsalam. Ini kalau Anda terapkan jadi kebiasaan, Anda akan terbentuk satu karakter pribadi muslim yang baik, ya. Ini yang pertama, raddu salam, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kalau ada saudara muslim kita yang lain sedang sakit, maka hendaklah Anda menjenguknya. Itu hak dari saudara kita. Jangan sampai ada saudara kita sakit sampai kita tidak tahu, kita tidak menjenguknya. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau ada saudara kita yang sakit, hendaklah Anda tengok dia, Anda jenguk dia. Baik sakit badan fisiknya maupun sakit batinnya. Sakit yang bisa kita lihat, kita pegang, maupun sakit yang tidak kelihatan.
Anda sakit, saudaranya Anda jenguk, ya, Masya Allah. Kalau Anda melazimi satu sunnah Nabi Muhammad SAW, Anda jenguk orang sakit, yang pertama, Anda niatkan lillah, karena Allah, untuk cari ridha Allah. Rasulullah memberikan kabar, tatkala Anda menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Anda didoakan 70.000 malaikat sampai sore hari. Kalau Anda menjenguk saudara Anda yang sakit ini di sore hari malam hari, maka Anda didoakan 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah. Nih, Arab-Arab daripada doa malaikat. Padahal doa malaikat makbul, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga kalau menjenguk orang sakit, dijaga lisannya, dijaga pembicaraannya, karena saat itu apa yang Anda bicarakan itu diaminkan malaikat. Karena malaikat mengerumuni orang yang sedang sakit, karena orang yang sedang sakit itu dicintai oleh Allah Ta'ala, maka di situ doa-doanya diaminkan malaikat. Maka kaidahnya Anda kalau jenguk orang sakit, dijaga lisannya, dijaga omongannya, omong yang baik, pembicaraan yang baik. Maka cukup Anda jenguk orang sakit, perlunya tahu kabarnya, tahu sakitnya apa, kemudian doakan, ya. Kemudian cukup sudah pulang. Jangan sampai kemudian terjadi Anda jenguk orang sakit, kemudian berlama-lama di situ, ngobrolnya kesana kemari, justru malah yang orang sakit ngancani panjenengan yang sehat ngobrol. Ya, padahal orang sakit butuh istirahat, keluarganya butuh istirahat. Ya, maka cukup jenguk, tahu kabarnya, doakan, kemudian Anda pamit pulang. Kecuali Anda yang punya tugas untuk bantu dia, beda persoalan, ya. Nah, kemudian kalau Anda jenguk, kemudian Anda omongnya kesana kemari, yang terlontar ada ucapan-ucapan yang buruk, itu nanti diaminkan malaikat. Diaminkan malaikat, kasihan nanti saudara kita yang baru sakit. Ini harus dijaga. Karena banyak kita dengar orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, dia bilang, sakit kayak begini kemarin tetanggamu promos kemudian mati. Kasihan itu kalau diaminkan malaikat, amin, mati itu. Masya Allah, ya. Nih, maka dijaga. Ini sakit gini tidak sembuh-sembuh nantinya. Nih, jangan. Lisannya dijaga omongannya. Karena itu nanti akan diaminkan malaikat. Ya. Nih, jenguk orang sakit. Kalau Anda kemudian jenguk orang sakit, ada satu kaidah yang sering dilupakan. Anda boleh minta doa dari si sakit. Karena orang yang sedang sakit, dia baru dicintai oleh Allah, ya, dia baru dicintai oleh Allah, dekat-dekatnya dia dengan Allah. Maka boleh Anda minta doa dari si sakit, boleh, Masya Allah. Dan ini sering kita lupakan. Kadang ini dipaitur, lah kudune sing sehat doakan saya yang sakit, malah sing sakit doakan sing sehat. Nah, ini ya, imbal balik. Si sakit baru dekatnya kepada Allah, maka Anda boleh minta doa dari dia, kebaikan, Masya Allah, nanti diaminkan malaikat, ya. Ini jenguk orang sakit. Yang perlu dikoreksi, kalau ada kita yang sakit, maka hendaklah saling mengabarkan kepada saudara muslim yang lainnya. Jangan sampai neng-nengan, diem-diem, ya, sampai saudaranya tidak tahu kalau ada saudara yang lain yang baru sakit. Hendaklah dikabarkan. Kita satu saudara seiman, saudara semuslim. Hendaklah saling tolong-menolong, tahu kabarnya. Maka kalau Anda sakit, jangan punya pemahaman cukup tidak merepoti dulur kuliah, jangan, kabarkan, karena Anda punya hak dan menjadi kewajiban saudara muslim yang lain untuk menjenguk Anda. Maka ini satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Termasuk kalau itu pun sakit batin, ada satu masalah, ada satu kesedihan, batinnya sakit, Anda jenguk.
Anda datangi saudara Anda, kemudian Anda nasihati dia, Anda hibur dia, Anda kasih solusi dia. Walaupun sakitnya ranahnya sakit hati, sakit batin. Karena justru yang sakit batin, sakit hati ini dampaknya jauh lebih besar. Ya, dampaknya jauh lebih besar. Kalau ini sakit hatinya disimpan terlalu lama, sedihnya disimpan terlalu lama, jengkelnya disimpan terlalu lama, dendamnya terlalu lama disimpan dalam hatinya, maka akan memunculkan sakit fisik. Akan memunculkan sakit fisik. Dalilnya mana? Nanti bisa dirujuk dalam Al-Quran surah Yusuf. Wa yadun ainahu minal husni fahuwa kadhib. Kedua mata Nabi Yakub alaihissalam itu sampai buta memutih. Buta memutihnya bukan dikarenakan pola makan, bukan karena kejinan, bukan. Tapi karena minal husni, karena rasa sedih yang berlebihan, karena ditinggal Nabi Yusuf kalau tidak kurang dari 30 tahun, dan dendam berlebihan kepada anak-anaknya yang lain yang telah mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedih berlebihan dan marah berlebihan, ditambah panik berlebihan. Tiap malam Nabi Yakub keliling kota cari, ya Yusuf, ya Yusuf, ya Yusuf. Akhirnya yang terjadi maka katarak diabetik, buta memutih, ya. Ini karena psikis. Maka kalau ada saudara Anda yang baru kira-kira ada masalah batinnya, Anda jemput dia, Anda nasihati, Anda kasih solusi, Anda hibur dia, biar tidak merembet kepada sakit fisik yang lebih parah. Baik, ini menjenguk orang sakit. Baik, kemudian yang ketiga, haknya seorang muslim wa ittiba'ul janaiz, dan mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Kalau ada saudara muslim kita meninggal, maka kita iringi jenazah beliau sampai kepada kubur, sampai ke liang lahat. Haknya dia yang lain dipenuhi, dimandikan dia, dikafani dia, disolatkan, kemudian Anda ikut mengiringi jenazah sampai ke penguburan. Ini haknya dari saudara kita, ya. Maka Anda penuhi hak dari saudara Anda itu. Jangan sampai dia punya hak kemudian jenengan tidak memenuhinya. Masya Allah, eman, karena pahalanya besar. Anda mengiringi jenazah sampai kubur, maka Anda akan diberi pahala sebesar 1 qirah, sebesar gunung Uhud. Kalau Anda sholatkan dia, dapat 1 qirah sebesar gunung Uhud, pahalanya besar. Maka penuhi daripada hak saudara Anda tatkala ada yang meninggal. Yang menjadi koreksi, hendaklah yang mengiringi jenazah sampai kepada pemakaman itu adalah dari kalangan pria, bapak-bapak, ya. Untuk yang ibu-ibu, mbak-mbak, ya, mak-mak, itu hendaklah kalau mau ziarah ke kubur, gitu ya, itu nanti belakangan, ya, lain hari. Jangan sampai dipaskan waktu penguburan. Yang ikut mengiringi jenazah sampai ke penguburan itu adalah dari kalangan bapak-bapak, ya. Ini yang kedua, dijaga jangan sampai itu jadi ajang selfie. Hadir di pemakaman cuma moto di selfie kemudian upload pasang status, jangan. Buat apa? Ya, di situ adalah nilainya ibadah. Jangan sampai Anda rusak dengan amalan-amalan yang lago, amalan yang sia-sia. Baik, ya. Nah, kenapa ibu-ibu nanti kalau mau ke kubur lain hari belakangan, biar tidak terjadi inayah, tidak terjadi ratapan, ya. Karena secara psikis ibu-ibu lebih lemah daripada bapak-bapak. Nanti kalau sampai terjadi ratapan, justru Anda berdosa. Sampai guru-guru nangis-nangis, gedruk-gedruk, bahkan sampai pingsan di kubur. Nah, ini justru malah berdosa, ya. Ini maka diatur oleh Rasulullah untuk yang kaum ibu-ibu, mbak-mbak, kalau mau ke kubur itu belakangan, ya. Jangan waktu pas penguburannya. Baik, maka pahalanya besar, itu hak dari saudara Anda iringi jenazahnya sampai ke kuburan.
Baik, kemudian yang keempat, wa ijabatu dakwah, dan mengijabahi, memenuhi undangan. Undangan di sini biasanya sudah mafhum adalah walimah, undangan untuk makan. Maka kalau Anda dapat undangan makan-makan, ya, apa itu waktu urus atau akad, ada walimatul urus, walimah makan-makan waktu pengantin, resepsi manten, atau walimatul akad makan-makan waktu ijab qabul, acara akad nikah, ya. Dibedakan, ada walimatul urus, ada walimatul akad, atau walimah secara mutlak. Misalkan habis Jumatan kemudian Anda diundang untuk mampir ke rumah, ayo mampir ke rumah, ya, udah makan-makan. Nah, ini termasuk juga undangan untuk makan-makan, walimahan, ya, ini. Nah, maka kalau ada undangan walimahan, undangan yang khair, undangan yang baik, maka Anda usahakan untuk mengijabahinya, untuk memenuhi undangan itu. Kalau ada undangan kemudian Anda tidak hadir padahal tidak ada udzur syar'i, maka Anda telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kalau ada undangan maka Anda usahakan untuk bisa hadir. Kalau memang tidak bisa hadir, maka Anda bilang jujur apa adanya. Maaf Pak, maaf Bu, saya tidak bisa hadir. Ya, jangan sampai kemudian pakai apologet, insya Allah diundang, ya insya Allah, artinya insya Allah rata kok. Jangan, ya, insya Allah itu untuk pengaman daripada 1% kita ada halangan tidak hadir, 99% kita usahakan niat kuat untuk bisa hadir. Jangan insya Allah cuma dilapis, batinnya niat tidak hadir. Kalau tidak hadir, tidak bisa, jujur saja apa adanya. Ya, ini. Maka kalau Anda diundang makan-makan, undangan yang baik, yang tidak menyelisihi syariat, maka Anda penuhi undangan tersebut. Itu hak Anda. Kalau Anda tidak diundang, Anda jangan hadir. Nih, kadang kebalik. Ya, kalau Anda tidak diundang, Anda jangan hadir. Kalau Anda nekat hadir, status Anda tamu tak diundang. Betul. Anda makan di situ, makanan Anda buruk itu, Anda maling di situ. Jangan. Kalau Anda tidak diundang, ya jangan hadir. Walaupun itu yang punya hajat kerabat Anda, tetangga Anda, sa-RT misalkan begitu. Kalau memang tidak diundang, jangan hadir. Karena yang namanya ngundang untuk makan-makan, sohibul hajatnya sudah punya perhitungan. Ini tamuku tak undang sekian, haknya ini, saya jamu sekian, sudah ada jatahnya. Kalau Anda tidak diundang, Anda hadir, kemudian Anda makan haknya siapa? Jatahnya siapa ini? Betul ya? Ini, maka jangan sampai kalau tidak diundang Anda hadir. Biasanya orang-orang yang begini, nek diundang malah orang teko. Nah, maka kita muslim yang baik, insya Allah, maka kalau ada undangan yang baik, maka Anda usahakan kuat untuk bisa hadir undangan tersebut. Kalau memang tidak diundang, ya jangan hadir, ya. Baik, kemudian yang kelima, wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Wahing, sudah mafhum ya, Kang ya? Wahing. Maka kalau ada saudara kita yang bersin, wahing, maka Anda doakan. Kaidahnya di dalam hadis riwayat Muslim, kalau ada orang yang bersin kemudian dia ucap alhamdulillah, alhamdulillah, Anda dengar, maka Anda doakan. Doanya yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, orang yang bersin tadi membalas doanya yahdikumullah, ditambahi wa yuslih balakum. Ini satu kaidah. Maka kalau saudara Anda bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka Anda yang dengar mendoakan, doanya
yarhamukallah. Yang mendapatkan doa yang bersin itu tadi membalas doanya yahdikumullah. Cukup Anda tambah boleh wa yuslih balakum. Kasusnya kalau ada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, didoakan tidak? Kalau merujuk kepada hadis Imam Muslim maka tidak didoakan. Karena didoakan kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru Anda doakan. Kasus yang lainnya yang bersin tahu. Doanya betul? Kayak ilonggo. Tidak didoakan. Ya. Sering dengar ya. Bersin dia malah astagfirullah. Ya, maka adalah lazimi satu sunnah ini. Anda bersin, Anda puji Allah. Kenapa? Orang yang bersin ini penyakitnya keluar. Maka adalah dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk bersin sekali alhamdulillah, wahai alhamdulillah, yarhamukallah, doakan. Ya, kemudian dia wahai lagi, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Tapi kemudian kali ketiga, wahai, doanya diubah. Doanya diubah syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Anda baru sakit ini, baru pilek gitu ya. Maka doanya diganti. Doanya syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan Anda. Pun bisa diikuti ya. Jadi kaidahnya begitu. Kalau ada saudara Anda bersin ya Anda doakan. Ini Masya Allah, kalau ini Anda biasakan di rumah tangga Anda, seorang suami bersin mengucap alhamdulillah, istri anak-anaknya mendoakan, baik tidak? Masya Allah, ya rahmukallah. Bapaknya jawab ya dikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah, isinya doa kebaikan ya. Istrinya wahai bersin, Anda doakan, Masya Allah, kebaikan yang tercurah pada rumah tangga Anda. Ya, satu jamaah wahai, kemudian didoakan, Masya Allah, gitu ya, kebaikan semua yang akan kita dapatkan, gitu ya. Ini, lah kemudian kalau wahainya 3 kali, Anda doakan juga syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan Anda. Ya. Ini berarti Anda baru sakit, ya, baru pilek, flu, ya, maka didoakan. Baik, ini satu hadis dari Rasulullah SAW terkait daripada hak sesama muslim. Maka ini Anda terapkan dalam kehidupan panjenengan. Hak saudara muslim Anda penuhi. Jangan sampai kita tidak tahu kaidah ini diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah SAW. Untuk kita mendapatkan banyak kebaikan yang tercurah dari Allah kalau kita menjalani daripada aturan dinullah al-Islam. Maka kembali, yang pertama, Anda penuhi hak dari saudara muslim Anda yang lain. Anda niatnya cari ridha Allah, cari wajahnya Allah, karena itu diganjar oleh Allah Ta'ala, bukan untuk mendapatkan ujian dari manusia yang lainnya, bukan. Ya, bukan untuk pamrih, bukan untuk riak, bukan untuk ujub, bukan untuk di dunia juga bukan, tapi lillah, untuk cari ridha Allah Ta'ala. Masya Allah, ini yang harus dipahami. Baik, kemudian untuk majelis ini akan saya kasih satu amalan yang insya Allah nanti bisa Anda terapkan. Amalannya sepele, sederhana, tapi dahsyat keagungannya. Yakni Anda biasakan di dalam amal-amal kebaikan, sebelum Anda kerjakan maka Anda mengucapkan tasmiyah atau basmalah. Ucapan tasmiyah bismillah, ucapan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Pun sakit dipahami ya? Maka Anda setiap mau melakukan amal kebaikan apapun, jangan lupa dahului dengan membaca tasmiyah bismillah atau basmalah bismillahirrahmanirrahim.
Semua bisa ya? Bisa. Contoh, Anda mau makan, mau minum, maka Nabi memberikan satu sunnah. Sebelumnya Anda baca bismillah. Maka dengan membaca bismillah, maka syaitan itu tidak akan ikut makan bersama Anda, syaitan tidak akan minum bersama Anda. Anda boikot itu syaitan sehingga tidak bisa makan minum bersama panjenengan. Ini dengan ucapan bismillah. Bahkan kalau sampai Anda lupa, oh tadi belum baca bismillah, kemudian Nabi ngajari doa, karena ini sangat ketat, tidak ada toleransi. Nabi tetap ngajari satu doa, bismillahirrahmanirrahim wal akhiru. Kemudian syaitan memuntahkan isi perutnya sampai Nabi itu tertawa melihat setan muntah-muntah. Ini maka jangan lupa sebelum makan, sebelum minum membaca bismillah. Kalau Anda lupa berarti setan ikut makan bersama Anda, syaitan ikut minum bersama Anda. Yang kedua, kalau Anda tidak membaca bismillah, terputus rahmat dari Allah Ta'ala. Anda tidak dirahmati oleh Allah. Maka ada orang yang makannya banyak tetapi tidak membawa efek kebaikan. Ada ya, makanya buahnya banget, ya masya Allah. Tetapi kalau diajak kebaikan, diajak sholat, wah buat berat, tidak mau dia. Ya berarti tidak ada efek kebaikan karena tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nih urusan makan minum. Apalagi kalau Anda yang biasa ke warung makan, ke resto atau kuliner ya, yang sebagian dari mereka warung-warung itu pakai jasa penglarisan. Tidak semua, tapi ada yang dia warung, resto, warung makan itu pakai jasa penglarisan, pakai bantuan jin. Nah kalau Anda makan tidak baca bismillah yang lahir dari keyakinan hati Anda, maka jin akan masuk ke tubuh Anda. Pertama yang diserang lambung, Anda jadi korban penglarisan. Tetapi kalau Anda baca bismillah, Anda boikot itu jin sehingga Anda tidak jadi korban penglarisan. Ciri kalau Anda jadi korban penglarisan dari warung resto ya, itu adalah di lambung. Lambungnya sering bermasalah, tidak enak. Ciri dominan yang pertama itu Anda kalau wudhu kentut, wudhu kentut, wudhu lagi kentut lagi. Nah ini ciri ada jin di lambung Anda. Ada yang pernah merasakan begitu? Wudhu kentut sampai ada pasien yang datang pada saya itu tiap wudhu kentut lagi, wudhu kentut, bolak-balik begitu sampai saya capek. Akhirnya saya sholat tanpa wudhu. Gimana tak? Ya batal sholat Anda. Sholat tanpa wudhu, syarat sahnya sholat ya suci gitu ya. Ini. Lah terus bagaimana? Solusinya jinnya di lambung dikeluarkan selesai. Kan gitu ya? Sehingga tidak ganggu ibadah Anda. Ya Allah itu ya. Ini. Kemudian Anda akan terasa sering dihipnotis kayak kalau pengen jajan ke situ terus, kalau jajan ke situ terus, kayak dipanggil-panggil gitu ya. Nih, maka hati-hati untuk bisa memboikot ini. Jangan lupa Anda baca bismillah. Nih sepele. Termasuk kalau Anda mau masuk rumah, juga jangan lupa ucapkan bismillah. Jangan lupa. Ya Bapak Ibu, kalau panjenengan ikut mau masuk rumah, jangan lupa ucapkan bismillah. Anda sudah boikot setan yang ngintil Anda sehingga dia tidak bisa masuk ke rumah panjenengan. Ya, kalau Anda tidak mengucapkan bismillah, maka setan jin ini akan ikut masuk ke rumah Anda. Ditambah Anda tidak mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak Anda ucapkan bismillah sudah tidak, assalamualaikum juga tidak. Oh, jin ini yang ini langsung masuk. Nah, pernah ada pasien datang ya, itu konsultasi, anaknya umur 3 tahun sakit ya, kemudian terjadi kisahnya riwayat atlet umur 1 tahun, bapaknya habis mancing di genangan ya, mancing kemudian suruh maghrib ya, maghrib baru pulang kayak diikuti orang gitu ya, kemudian dia masuk tanpa bismillah, tanpa ucapan assalamualaikum. Anak kecil yang 1 tahun langsung nangis kejer tanpa mengeluarkan air mata. Sekarang
kita, Masya Allah. Ini maka hati-hati. Ya kalau mau masuk rumah baca Bismillah, ucapkan Assalamualaikum. Sederhana ya, tapi agung dahsyat ya efeknya. Termasuk kalau Anda mau tidur jangan lupa Anda gibas itu ranjang kasur Anda dengan Bismillah di sebelah ini digibas. Ya, jangan lupa, karena kalau itu tidak Anda lakukan, maka Anda malam itu ngasih tempat syaitan tidur di ranjang Anda, di kasur Anda. Bahkan Anda kemungkinan dikeloni sama syaitan. Ya, cuma raketok mawon. Ya, kalau banyak pasien datang itu sering dikejar sama jin perempuan. Ya, jin perempuan, atau tidur sampai dikeloni sama jinnya. Masya Allah. Kemana-mana diikuti sama jin perempuan ini. Akhirnya dia sakit-sakitan. Maka jangan lupa gibas. Kalau ada yang bed kosong ya, maka konsekuensinya Anda tiap malam harus gibas itu bed Anda. Spring bed atau spring bed gibas terus tiap malam. Kalau tidak mau bertinggi gibasnya, maka berdirikan bednya Anda atau digulung saja. Ya, jangan dibiarkan terhampar. Amalan sederhana Bismillah. Insyaallah. Termasuk kalau surah maghrib ini yang sering saya ingatkan, surah maghrib Anda jangan lupa tutup pintu Bismillah, tutup jendela Bismillah. Ya jangan lupa, anak yang di luar rumah suruh masuk. Ya, anak yang baru tidur dibangunkan, anak yang baru di masjid tetap di masjid, jangan keluar. Karena kalau azan maghrib terdengar, maka syaitan jin ini akan lari terbirit-birit, betul enggak? Sampai dia kentut-kentut bensin krungu kentute orang adane, hingga sampai dia akan sembunyi di lorong-lorong, di toilet-toilet, di tempat-tempat yang jorok. Ini kalau sampai nabrak anak di luar sana kesurupan. Banyak kasus yang semacam ini, anak kesurupan karena maghrib masih main di luar ya. Ini maka tutup. Bahkan keagungan Bismillah, kalau saat itu Anda tutup pintu jendela dengan Bismillah, ada kiriman sihir atau santet ini akan mental, kayak ada tembok beton, sehingga tidak akan bisa nembus rumah Anda. Masya Allah, keagungan dari Bismillah. Termasuk ngapunten, kalau Anda yang sudah suami istri, kalau mau hubungan jima, jangan lupa baca Bismillah. Baca gak Bapak Ibu? Ya, baca Bismillah. Ditambah doa, Allahumma jannibna wa jannib syaitana ma razaqtana. Nih, kalau Anda baca Bismillah sebelum Anda jima, maka setan bangsa jin tidak akan bisa mengikuti menikmati hubungan yang Anda lakukan. Dia dikejari. Tetapi kalau lupa tidak baca Bismillah, maka syaitan dari kalangan bangsa jin ikut menikmati hubungan yang Anda lakukan. Ya, akan ikut menikmati itu. Maka kalau anak terlahir dari hubungan yang baca Bismillah, baca doa, maka jaminan Rasulullah anak ini tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Setan rabu ya, demit rabu gitu. Insyaallah. Tetapi kalau lupa tidak baca Bismillah, karena ada ikut campurnya dari syaitan bangsa jin, maka tidak heran kalau anaknya lahir kurang ajar, susah diatur, makar, bangkang dia. Bahkan ekstrimnya ada istilah anak nakal koyo setan. Insyaallah. Ini, maka ini sederhana keagungan Bismillah. Baik, ini sedikit oleh-oleh dari saya, amalan yang sederhana yang nanti Anda praktekkan di kehidupan keseharian Anda. Sederhana dengan Bismillah, lahir dari keyakinan hati Anda, keagungannya dahsyat. Baik, jangan lupa ya, kalau melakukan amal kebaikan apapun itu jangan lupa baca Bismillah. Baik, kiranya cukup untuk majelis kali ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan yang belum jelas, silakan. Dari ibu-ibu cukup jelas nih bapak-bapak, cukup ya. Baik, kita ambil kesempatan majelis ini untuk berdoa. Kita doa saudara-saudara kita yang baru sakit, semoga segera dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti kita doakan juga kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat jamaah kita.
Baik, nanti kalau saya berdoa Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin, ya Allah sembuhkan kami dan sembuhkan saudara kami muslim yang lainnya, ya, maka Anda boleh menyebut nama sanak kadang yang baru sakit di hati Anda, ya, atau nama Anda sendiri yang baru sakit di hati Anda. Ya, kalau tidak nyebut tidak apa-apa, doa ini akan tersebar kepada muslimin pada umumnya. Ya, insya Allah kalau Anda khusyuk, Anda yakin dan tidak ada penghalang dijabainya doa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini. Baik, kemudian juga kalau nanti saya baca doa kesembuhan Bismillah, 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 wa'idhu bi'azzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir, maka Anda pegang dengan tangan kanan bagian Anda yang sakit, ya. Kemudian nanti kalau saya perintahkan usap, diusap-usap, ya. Ini doa kesembuhan dari Rasulullah SAW. Kalau Anda khusyuk, yakin, konsentrasi, insya Allah diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ya, baik, contoh misalkan kalau Anda pusing, maka pusing kepalanya bagaimana, pegang dengan tangan kanan. Katanya, kecuali pusing dengan utang, tidak sembuh. Kalau utang ya dengan fulus. Kalau ada fulus, semua fulus. Kalau ada fulus ya mampus. Baik, cukup ya, akhirnya begitu ya. Baik, kita baca istighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilaika rabbana nasku wa nasta'in. Nahnu du'afa wa antal qawiyyul matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma shfi maradana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi maradana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi maradana wa min jami'il muslimin. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Silakan pegang dengan tangan yang sakit. Bismillah, Bismillah, Bismillah. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. U'idukum bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Silakan usap-usap. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasmiyakum. 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 As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasmiyakum.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا رزقا واسعا نافعا مباركا فيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين وأقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم آخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته